Nah, pengalaman yang dihibahkan nih jenis barang elektronik seperti apa? Eh, Setahu saya pernah dulu di kantor bea cukai di mana saya agak lupa itu laptop pernah juga dihibahkan karena mungkin kebijakan ya. Baik. Tapi kalau untuk barang-barang yang larangan itu jelas tidak mungkin dihibahkan atau dipergunakan, itu harus dimusnahkan. Atau bisa Hmm, juga sebenarnya dilelang meski sebenarnya barang itu nanti bisa dilelang. dijual atau dilelang istilahnya. Kita kerjasama dengan KPKNL. Yo, kembali lagi bersama saya, Mas Ki, di acara Pontianak Podcast Corner, Popcorn Ambiar. Dan di episode kali ini kita pengen tahu bagaimana sih tindak lanjut atas barang sitaan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nah, kita kan sering dengar nih, mungkin nyita elektronik, mungkin nyita rokok, nyita miras. Nah, tapi kelanjutannya seperti apa? Kita pengen ulas lebih detail bersama para pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dan di sini telah kita undang, hadirkan Bapak Andri dan Bapak Wafi. Selamat pagi, Bapak. Halo, selamat pagi Sobat Popcorn ya. Iya, kami Apa nyebutnya sebutannya? Pak kawan kame. Kawan, Kawan kami. oh kawan Kame, kami. iya. Bahasa Pontianak, kawan kame. Kawan kami ya, sobat kawan kami. Ya. Dan mungkin kita nggak perlu panjang lebar membuka, kita langsung fokus ke temanya ya Pak ya, mohon izin gitu. Nah, untuk Pak Andri dan Pak Wafi ini dari kantor Bea Cukai mana sih? Mungkin bisa diperkenalkan. Oke, pertama kita dari kantor Bea Cukai Palangkaraya, lokasinya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kebetulan juga sebenarnya kita sebelum menjadi Bea Cukai Palangkaraya, kita sebelumnya namanya Bea Cukai Pulang Pisau. Oke. Baik, kita langsung ke tema nih. Seberapa banyak sih tangkapannya Bea Cukai Palangkaraya sendiri? Barang Kalau sitaannya. kalau banyak enggaknya relatif ya, karena tiap kantor juga mungkin beda-beda. Tapi Mm-mm. agak diperlurus sedikit, Mas Ki, Ya, bukan barang sitaan ya, kita lebih ke namanya barang tegahan kalau untuk bea cukai. barang tegahan. Barang tegahan, karena kalau misal barang sitaan itu lebih ke nanti itu sifatnya agak rancu ke sudah ke ranah penyidikan. Kalau barang Mm. sitaan itu dia dilakukan oleh penyidik dalam rangka penyidikan untuk proses peradilan. Sedangkan barang-barang yang kita tegah itu belum sampai ke tahap penyidikan. Jadi ada beberapa kriteria kegiatan kita bisa melaksanakan penindakan. Mm-mm. Setelah kita lakukan penindakan itu ada barang yang kita tegah istilahnya namanya. Barang kita tegah itu nanti setelah kita lakukan penindakan ada barang yang kita tegah. Kalau di Bea Cukai Palangkaraya ini dominannya barangnya adalah barang kena cukai, jadi lebih ke undang-undang cukai. Itu kita tegak, kemudian kita lakukan administrasi proses penyelidikan pertama. Kita tentukan dulu barangnya itu barang punya siapa, terus pelanggarannya apa. Dari proses penyelidikan itu nanti kita tetapkan apakah barang ini masuk ke ranah seperti apa. Yang terjadi di Bea Cukai Palangkaraya ini, barang itu setelah kita tegah, setelah kita teliti, kemudian kita tetapkan dia melanggar di Undang-Undang Cukai di pasal berapa, kemudian dari kita teliti itu rata-rata barang yang kita tegah itu masuk kategori yang tidak diketahui pelanggarnya. Kalau tidak diketahui pelanggarnya itu, secara undang-undang cukai itu kita masukkan menjadi
barang dikuasai negara. Barang dikuasai negara. Iya, kemudian setelah barang dikuasai negara 14 hari, apabila kita tidak temukan kembali pelanggaran siapa, kita tetapkan menjadi barang milik negara. Itu yang pertama. Itu kategori pertama. Yang Kategori kedua pertama. pemiliknya. Karena yang tidak diketahui atau pelanggarnya tidak dikenal. Ya, oke. Yang Kalau ketiga, misal kita terus, ya, gimana ya Mas Ki? boleh lanjut. Kalau misal kita habis kita tegah itu, kemudian kita lakukan penyelidikan, kemudian kita tetapkan tersangka, baru proses tersangka itu kita lakukan penyidikan, dilaksanakan oleh bagian penyidikan, baru dalam rangka penyidikan itu barang yang kita tegah tadi karena sudah diketahui pelanggarnya siapa dan sudah masuk ke ranah penyidikan, kita tetapkan menjadi barang sitaan oleh penyidik. Kemudian dari penyidik itu nanti di proses di peradilan baru ditetapkan oleh pengadilan berkekuatan hukum tetap barang yang disita oleh penyidik tadi, penyidik bea cukai itu tadi ditetapkan menjadi barang yang dirampas untuk negara. Nah, baru ada dua kriteria tadi. Yang pertama, barang yang dikuasai negara kemudian menjadi barang milik negara. Itu bukan barang sitaan tapi barang tegahan. Kalau yang kedua tadi, barang tegahan tadi dilakukan proses penyidikan oleh penyidik menjadi barang sitaan, kemudian ditetapkan oleh hakim atau pengadilan kalau sudah terbukti melakukan pelanggaran menjadi barang yang dirampas untuk negara. Kemudian baru setelah barang dirampas untuk negara dijadikan barang milik negara. Jadi ada dua proses yang secara garis besar harus kita pahami terlebih dahulu. Oke, tapi sebenarnya muaranya sama ya, menjadi milik negara Sama, ya. tapi penyebutannya yang mungkin agak Biar nggak rancu. diperjelas. Iya, biar agak rancu. Mungkin Oke. nanti biar sobat popcorn kami lebih nggak ada mispersepsi atau misinterpretasi. Ya, antara kepemilikannya diketahui sama yang belum diketahui pemiliknya Iya, gitu ya. betul itu, Baik. Mas Ki. Oke. Anggaplah antara yang sudah diketahui dan yang belum diketahui ini, dua-duanya kita gabungkan. Seberapa banyak sih yang sudah Eh, ditangani oleh KPPBC Palangkaraya? Kalau banyak kita bicara agak data aja mungkin karena kita itu wilayah persebaran ya di Bea Cukai Palangka ini, Ya. kita tidak ada pabrik atau importir yang rutin gitu. Kalau kita bicara fokus ke barang-barang kena cukai, kita pada tahun 2019 sampai 2020 itu barang yang kita tegah itu ada untuk rokok sekitar 70-an ribu batang. Kemudian untuk minuman ada sekitar 86 botol, itu totalnya ada 60 sekian liter. Untuk di tahun ini, di tahun 2021 ini Mas, menariknya jumlah tegangan kita tuh meningkat sangat drastis. Dari yang rokok tadi tahun 2019 atau 2020 itu hanya 70-an ribu, sekarang kita sudah melakukan sampai pada pertengahan tahun ini, kita lakukan penegahan kurang lebih untuk rokok hampir 300 ribu batang. Sudah naik Wow, sekitar berapa persen itu? itu hampir hampir 4 kali lipat itu ya. Iya, Dari betul. Itu baru 70 pertengahan ke ini. 300. Iya, itu sudah hampir 300 ribu batang. Untuk minuman alkohol yang kita tegah pun juga terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Dari yang hanya 86 botol atau dijumlahkan 60 liter, sekarang itu sudah hampir 600 botol yang kita tegah, itu kurang lebih ada sekitar 200 liter yang kita lakukan penegahan. Oke. Rokok, minuman keras, ada Rokok, lagi? minuman keras. Sama mungkin kita liquid.
liquid vape kalau Mas Ki tahu. Kalau Oke liquid vape ya, itu kan mantan pengguna. termasuk, iya termasuk, oh mantan pengguna. Gak Betul. apa-apa. Pengguna asal yang bercukai ya, Mas Ki ya. Nah, saya saat menggunakan masih belum ada cukainya. Saat itu belum ada peraturan cukai Oh vape. iya, tahun 2000, sebelum 2018 ya. Iya, Iya, 2017-an waktu itu pakainya. iya betul. Kalau untuk 2018 kan liquid itu juga masuk di barang kena cukai, jadi kita awasi juga. Dan ada beberapa sih yang kita tindak untuk liquid vape yang tidak ada pita cukainya. Oke. 3 berarti yang sering terjadi di area Palangkaraya ya. Iya, betul. Kalau di Nah, wilayah kita, karena kita lebih fokus di, bukan fokus ya, karena emang kita wilayah peredaran barang kena cukai, kita jadi banyak banyak barang tegangan kita, barang-barang yang melanggar undang-undang cukai. Kalau untuk yang undang-undang kepabeanan, kita untuk tahun ini tidak ada yang kita, barangnya ya, tidak ada yang iya. kita tegah. Oh, biasanya kalau yang melanggar kepabeanan itu area-area perbatasan negara ya. Kalau yang melanggar kepabeanan bisa di pelintas batas ataupun di Hmm. bandara internasional ataupun di pelabuhan internasional. Karena itu barang-barang yang datang dari luar negeri maupun juga dari kantor pos, penyelenggara pos. Oke. Baik. Kebetulan di sini kita tidak ada pelabuhan internasional, tidak ada bandara internasional, bukan di perbatasan, dan kita pun juga tidak ada penyelenggara pos yang untuk internasional. Jadi kegiatan kepabeanan di Bea Cukai Palangkaraya didominasi oleh kegiatan ekspor batu bara sama ekspor ikan hias. Ekspor batu bara ikan hias. Oke. Iya, Baik. betul Mas Ki. Nah, kalau dalam hal tadi batu bara sama ikan hias nggak ada ya yang menjadi barang tegahan ya? Kalau yang sempat ada beberapa kali kegiatan batu bara yang kita lakukan penegahan. Penegahan Hmm. itu kan sifatnya dia eh, meng, meng apa me, istilahnya penegahan itu jadi kayak menunda pengeluaran atau menunda pergerakannya dia. Jadi kita pernah juga sih melakukan penegahan terhadap sarana pengangkut atau kapal yang dipakai untuk kegiatan ekspor batu bara, cuman secara dia melakukan pelanggaran administrasi kepabeanan. Hmm. Mas batas itu setelah kita lakukan penelitian, kita tetapkan dia melanggar pelanggaran administrasi, Ya. kita kenakan denda. Setelah kita kenakan denda, kemudian dilakukan pembayaran oleh pihak sarana pengangkut, barang yang kita tegah tadi, kapal itu tadi kita lepaskan misalnya untuk melanjutkan perjalanan. Jadi kita halangi biar dia ngurus dokumennya dulu gitu ya. Iya, ada potensi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak eksportir atau sarana pengangkut Mas Ki kemarin. Dan itu ketika selama belum ngurus dokumen dan proses ngurus dokumen jadi kena denda nggak gitu? Iya, kita kenakan denda terhadap sarana pengangkut karena dia ada keterlambatan menyerahkan manifest namanya, Oke. outward manifest. Dia ada keterlambatan menyerahkan outward manifest karena kan kalau misal sarana pengangkut itu mengangkut barang ekspor, dia mau ke luar negeri, itu sarana pengangkutnya wajib melaporkan ke bea cukai apa barang apa yang diangkut. Setelah itu ada kejadian sarana pengangkut itu tidak tidak menyerahkan outward manifest secara tepat waktu. Jadi akhirnya kita lakukan penegahan terhadap sarana pengangkutnya, kemudian kita tentukan pelanggarannya, kemudian Iya. kita tetapkan dendanya, setelah didenda baru kita lepas penegahannya. Seperti itu, Mas Ki. Oke, kembali ke barang tegahan nih, barangnya sendiri. Nah, Iya. proses antara barang tegahan menjadi statusnya berubah menjadi barang dimiliki negara, itu berapa lama? Kalau untuk barang tegahan menjadi barang milik negara,
itu setelah kita lakukan penindakan, kita lakukan penelitian, setelah penelitian kita tentukan dia pelanggarannya apa, kemudian statusnya apa. Kalau misal dia tadi pelaku tidak dikenali, setelah proses administrasi kurang lebih tiga hari kerja, kita tetapkan sebagai barang dikuasai negara terlebih dahulu. Kemudian secara aturan setelah 14 hari barang dikuasai negara itu apabila tidak ditemukan pelanggarnya, kemudian kita tetapkan menjadi barang milik negara. Beda lagi kalau misal pelanggarnya kita ketahui, kemudian kita lanjutkan ke proses penyidikan. Nah, itu nanti beda proses habis itu dilakukan penyitaan, kemudian ditetapkan oleh nunggu penetapan dari pengadilan status barang itu nanti. Kalau barang itu nanti dirampas untuk negara, itu nanti baru menjadi barang milik negara. Nah, kebetulan ini saya bawa saudara Wafi kemarin, dia juga lulusan dari BDK Pontianak kemarin, dari Diklat Administrasi Penyidikan, Mas Ki. Kemarin Wafi ini ikut Diklat Administrasi Penyidikan di BDK Pontianak. Kemudian setelah melakukan diklat itu, setelah lulus, pas banget. Jadi langsung ada kita tegahan barang, kemudian kita tetapkan ada pelanggarnya kita ketahui, akhirnya kita lakukan penyidikan. Habis itu setelah dilakukan penyidikan, baru pada bulan Juli kemarin statusnya sudah ingkrah, sudah kena terdakwa atau terpidana, sudah dihukum. Kemudian barang yang disita itu sudah menjadi sudah dirampas untuk negara dan menjadi barang milik negara. Nah, ini saudara Wafi kemarin yang melakukan proses penyidikan. Itu fresh graduate dari BDK Pontianak kemarin. Oh, penyidiknya Mungkin dari internal Bea Cukai ya? Iya, kalau Bea Cukai itu penyidiknya dari kita sendiri, PPNS Bea Cukai. Kemarin Wafi ini sebagai admin pembantu penyidik ya, Wap ya. Siap. Mungkin bisa diceritakan, Wap, kemarin. Berapa lama nih Pak Wafi ini proses antara tadi diketahui, oh ini ada pemiliknya sampai akhirnya disidik jadi barang milik negara, ini berapa lama nih? Kalau proses penyidikannya, Mas, kita dari kemarin SPTP sampai dengan kita serahkan ke kejaksaan itu kemarin sekitar 1 bulanan, Mas. Sampai sudah proses sita, sudah penangkapan, sudah penahanan sekitar 1 bulanan, Mas. Oh, 10 hari? 1 bulan, Mas. Oh, 1 bulan. Oke. Sampai proses ke kejaksaan, Mas. Baik. Itu yang dibawa ke kejaksaan hanya dokumennya apa dengan bendanya? Kalau di kejaksaan kita bawa dokumennya sama, karena ada sita kita serahkan ke kejaksaan juga, Mas. Barangnya juga dibawa ke kejaksaan? Iya. Oke. Iya, barangnya kejaksaan. Baik. Nah, tadi kan yang diceritakan barang yang ditegah oleh Bea Cukai Palangkaraya itu rokok, miras, dan liquid vape. Iya, betul. Nah, terus cerita selanjutnya, status barang akan menjadi barang milik negara. Lalu sama negara buat apa nih? Rokok, miras, liquid vape nih. Kalau untuk barang kena cukai yang ditegah bea cukai itu sudah diatur di peraturan itu, bahwa kalau misal barang kena cukai yang ditegah oleh bea cukai itu karena sifatnya barangnya tidak dapat digunakan, Mas Ki, dan tidak dapat dimanfaatkan, kemudian tidak ada nilai ekonomisnya, kemudian berdampak buruk juga bagi masyarakat. Barang kena cukai itu setelah kita tegah, kita lakukan pemusnahan. Oke. Jadi kita musnahkan untuk barangnya. Dimusnahkan. Itu pada saat pemusnahan tuh pemiliknya ikut hadir atau sama sekali udah lepas tangan tuh?
Kalau pemilik karena tadi yang menjadi barang dikuasai negara kemudian jadi BUMN, itu Ya. kan karena pemiliknya tidak kita ketahui, jadi mereka tidak menyaksikan. Nah, Beda nah kalau kalau yang yang kemarin yang di kejaksaan betul, itu kan ada dari pihak ada tersangkanya. ya. Itu kalau kejaksaan kemarin ada sekitar 125.000 batang itu dimusnahkan oleh pihak kejaksaan setelah diputus oleh pihak pengadilan. Kalau itu disaksikan juga oleh pemiliknya. Oh, baik. Nah, kalau mungkin ini bukan ada di areanya Palangkaraya ya, namun bisa jadi ilmunya ada di bea cukai manapun di seluruh Indonesia. Iya, Misal betul, nih, Mas. misal barang yang ditegah itu adalah elektronik yang nggak ada bea masuknya atau ya karena masuk secara ilegal gitu. Oke. Itu sama negara diapakan ketika menjadi barang milik negara? Kalau setahu saya kalau dari berdasarkan peraturan Mas Ki, Ya, untuk barang-barang yang diimpor atau diekspor itu, kalau misal ada barang ditegah oleh bea cukai, tergantung nanti ada beberapa kriteria barang itu bisa dihibahkan. Salah satunya mungkin yang agak untuk barang elektronik ya, ya. itu eh, karena dia ada larangan atau pembatasan, kalau secara aturan dia harus dimusnahkan. Karena barang yang dapat dihibahkan itu tidak boleh barang yang eh, saat diimpor itu dia ada peraturan yang melarang atau membatasi barang itu. Jadi kalau Hmm. misalnya ditegah, kemudian statusnya itu barang larangan atau pembatasan, itu harusnya kita lakukan pemusnahan. Itu barang elektronik apa aja tuh? Handphone, laptop gitu. Ya handphone, tab, laptop itu karena posisinya dia barang larangan atau pembatasan. Tapi mungkin ada kebijakan-kebijakan yang mungkin dari pimpinan bisa juga daripada dimusnahkan ternyata ada manfaat atau bisa dihibahkan ke pihak instansi lain atau yayasan atau apa mungkin bisa juga Mas Yuki. Nah, pengalaman yang dihibahkan nih jenis barang elektronik seperti apa? Eh, Setahu saya pernah dulu di kantor bea cukai di mana saya agak lupa itu laptop pernah juga dihibahkan karena mungkin kebijakan ya. Baik, Tapi kalau untuk barang-barang yang larangan itu jelas tidak mungkin dihibahkan atau dipergunakan, itu harus dimusnahkan. Atau bisa hmm, juga sebenarnya dilelang meski sebenarnya barang itu nanti bisa dilelang. dijual atau dilelang istilahnya. Kita kerjasama dengan KPKNL. Oh, pernah ada kejadian dilelang oleh negara berarti ya? Ya, pernah. Ada beberapa barang yang kita tegah, tapi di luar barang kena cukai ya. Kalau barang kena cukai itu emang secara peraturan dia harus dimusnahkan. Kalau Karena barang pengaruh dari impor, kesehatan. ya betul Baik. dari pengaruh kesehatan. Kemudian juga kita kan nggak tahu Mas Ki itu kandungannya apa. Oh iya Karena betul rata-rata betul. itu barang-barang palsu. Jadi ya bahaya juga, nggak mungkin kita hibahkan kan atau kita Oplosan gitu. pergunakan. Iya betul oplosan. Jadi malah merusak masyarakat. Beda kalau barang impor atau ekspor yang dia barangnya sebenarnya masih bisa dimanfaatkan Hmm. dan bisa untuk dilelang ataupun dihibahkan. Itu bisa juga. Ada beberapa kebijakan pimpinan seperti itu, Mas K. Oh, baik. Karena masyarakat taunya semua barang ya kembali lagi pakai istilah salah ya. Barang Iya. sitaannya bea cukai itu dimusnahkan gitu. Jadi di sini kami pengen klarifikasi apakah semua barang itu dimusnahkan gitu. Ternyata ada yang dilelang oleh negara. Iya, betul. Ada yang dilelang juga. Kemudian kita kerjasama dengan KPKNL. Baik, ketika produk ponsel yang masuk ilegal, apakah semua yang sudah menjadi BMN tersebut akhirnya dilelang atau ada juga yang dihancurkan?
Harusnya kalau ponsel, kalau dia ponsel itu ada pembatasan, Mas Ki, kalau impor. Kalau Baik. dari ponsel itu kan ada pembatasan. Harusnya kalau secara aturan barang itu masuk kriteria pembatasan, barangnya harus dimusnahkan. Gitu. Kecuali ada yang punya izin, pemiliknya memberikan atau menyerahkan dokumen perizinannya, baru dia bisa ikut misal untuk diambil kembali setelah dipenuhi kewajiban-kewajiban pabeannya. Tapi untuk ponsel setahu saya harusnya dimusnahkan, Mas Ki. Baik. Nah, dari sisi pemusnahan ini sendiri, kan orang awam tuh taunya seharusnya kalau itu dijual kan jadi penerimaan negara, kenapa harus dimusnahkan? Itu ada sudut pandang tersendiri nggak dari kawan-kawan bea cukai? Kenapa kok memilih untuk Um, dimusnahkan pemerintah kita nih? karena tadi lebih ke barangnya itu masuk ke kriteria pembatasan. Kalau kalau misal dia dilarang atau dibatasi, kalau dia tidak ada legalnya lah istilahnya ya, itu berarti ya harus kita musnahkan karena di aturan seperti itu masih. Kalau untuk Oh, kebijakan setahu saya sih nggak ada ya untuk handphone itu. Nah kalau hmm, ada sobat popcorn ini ada yang eh, ada kasus penipuan, biasanya ada barang sitaan dari bea cukai kemudian hmm, dilelang itu lebih hati-hati. Karena kita bea cukai tidak melakukan pelelangan juga, yang melakukan pelelangan itu pihak KPKNL. KPKNL. Oke. Iya, mungkin masyarakat juga perlu tahu bahwa bea cukai itu tidak melakukan kegiatan lelang. Jadi Iya. kalau ada masyarakat yang ada oknum menyebutkan dari pihak bea cukai, kemudian menyampaikan ini barang sitaan dari bea cukai, kemudian kita lelang, itu sudah pasti penipuan karena dari bea Penipuan. cukai nggih Mas Ki, kita tidak melakukan lelang. Lelang kita serahkan ke teman-teman dari KPKNL. Baik. Baik, mungkin itu sudah semakin memperjelas nasib dari barang tegahan ya, yang kami dulu berpikir adalah barang sitaan. Jadi ternyata ada prosesnya untuk memutuskan apakah itu akan menjadi barang yang dihancurkan atau dikuasai negara, dimiliki negara ya. Baik, mungkin kita cukupkan untuk tanya jawab ini. Nah, sebelum kita akhiri dari Pak Wafi, Pak Andri, mungkin ada pesan-pesan lain selain penipuan tadi untuk kawan kami pemirsa popcorn di sini. Wafi mungkin ada yang disampaikan untuk teman-teman kawan Mungkin kami. kalau untuk kawan kami yang tadi seperti dibilang Pak Andrianto, waspada terhadap penipuan ya, karena di kantor kita sendiri yang bahkan maksudnya dibandingkan dengan kantor lain itu relatif sepi, itu modus penipuannya lumayan banyak. Jadi buat kawan-kawan kami waspada terhadap penipuan atas nama bea cukai. Jadi untuk memperjelas lagi tadi yang modus penipuan itu karena kita juga secara tidak langsung kita merasa ikut bertanggung jawab ya. Maksudnya ada sisi kita agak kasihan juga dengan masyarakat. Kalau misal ada yang mengatasnamakan bea cukai, apalagi mereka meminta sejumlah uang Jumlah uang. untuk dilakukan pengiriman, ya kan? Biasanya seperti itu kan, Mas Ki. Mungkin Mas Ki juga Betul. pernah ada temennya atau Di Facebook saudaranya, banyak beredar itu. ya Facebook, Instagram itu lebih ke berhati-hati. Bisa masyarakat itu sebenarnya kita terbuka bea cukai untuk datang langsung ke kantor bea cukai terdekat untuk memastikan apakah benar itu dari bea cukai, apakah emang itu penipuan, atau ke kontak center kita di kontak Bravo Bea Cukai. Itu di 15 1500 225. Nanti bisa menghubungi Bravo Bea Cukai. 1500 225. Ya, betul Mas Ki. Jadi untuk mengantisipasi jangan sampai masyarakat sobat kami tertipu. Jadi kita dari Bea Cukai terbuka sekali untuk membantu masyarakat. Seperti itu. Baik.
Terima kasih Pak Andri dan Pak Wafi. Kita cukupkan pembahasan tema barang tegahan atau barang sitaan yang kami kenal secara awam ya Pak ya. Demikian kawan kami dan jangan lupa untuk beri kami saran tema berikutnya. Tema yang lebih menarik akan kami coba liput dan tanyakan kepada narasumber terpercaya. Kita akhiri sesi kali ini bersama saya Maski di acara Pontianak Podcast Corner. Popcorn, ambiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.